Selain aku merekomendasikan keuangan dan keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang akuntansi pemeliharaan. Yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan yaitu secara umum akuntansi untuk transaksi sejarah. Pembahasan diawali dengan pembahasan detail tentang ketentuan syariah terkait skema transaksi sejarah dan sejarah minimal. Kemudian akan dibahas tentang alur transaksi beserta variasi yang mungkin muncul terkait dengan sifat dasar transaksi jariah. Dan dilanjut dengan teknik pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi tersebut. Pada bagian akhir akan dibahas tentang penyajian transaksi sejarah di laporan keuangan dan kebijakan pengungkapan transaksi sejarah yang diajukan oleh Bank Indonesia. Referensi ini adalah sebagian dasar pengetahuan dalam menguasai praktik akuntansi terkait pengakuan, pengukuran berbagai transaksi yang terjadi dalam aktivitas penyaluran dana bank syariah dengan menggunakan skema ijarah. Penugasan teori dan praktik terkait pengakuan dan pengukuran transaksi sangat penting dikuasai sebagai hal yang akan sering kita temui dalam perbankan syariah nantinya. Berikutnya saya akan mengartikan definisi dan penggunaannya. Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam suatu waktu tertentu melalui pembayaran atau sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan pemilikan barang. Adapun akad memfasilitasi transaksi ijarah yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak untuk membeli barang yang disewa dengan cara disepakati yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijarah dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang dan penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Keunggulan dan konsekuensinya itu, bank syariah memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan akad lainnya. Yaitu dibandingkan dengan akad mudharabah, akad ijarah lebih berisiko dalam objek transaksi. Pada akad mudharabah, objek transaksi haruslah berupa barang, dan sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lain-lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko yang sudah lebih rendah, yaitu adanya penempatan biaya relatif tetap. Kendati mengandung kelebihan dibanding transaksi jual beli manapun maupun investasi, pada transaksi ijarah dan IMBT merupakan melekat konsekuensi yang harus ditanggung oleh bank sebagai pemberi sewa. Pembahasan tentang konsekuensi yang melekat pada bank sebagai pemberian sewa akan dibahas pada bagian tertentu atau bagian tertentu syariah dan rukun transaksi ijarah IMB. Berikutnya adalah keuntungan ketentuan syariah transaksi ijarah. Berdasarkan terminologi, ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal. Yang pertama, penyewa dapat terhadap potensi atau sumber daya manusia. Kedua, penyewa terhadap suatu fasilitas, penyewa terhadap potensi manusia. Misalnya, penyewa seseorang membantu bekerja dalam waktu tertentu, dikategorikan oleh ahli fikih dalam pekerjaan pribadi, atau untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerjaan umum. Adapun penyewa yang untuk memfasilitasi antara lain penyewaan tempat tinggal, tanah garapan, dan mobil angkutan. Ketentuan syariah transaksi diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syariah transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syariah IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000 secara detail. Fatwa DSN tentang transaksi ijarah dan IMBT dibahas dalam bagian rukun transaksi ijarah multi jasa atau IMBT berikut, yaitu rukun transaksi ijarah.
Rukun transaksi ijara meliputi satu transaktor, yaitu penyewa dan pemberi sewa. Yang kedua, objek ijara, yaitu fasilitas dan uang sewa. Yang ketiga, ijab dan kabul merupakan serah terima baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Transaktor terdiri atas penyewa, nasabah, pemberi sewa, atau bank. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih optimal, serta tidak gila dan tidak sedang dipaksa dan lain-lainnya sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin atau pantauan dari walinya. Perjanjian sewa menyewa antara bank syariah dan sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai pemberi sewa yaitu sebagai berikut: menyediakan aset yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan dengan substansi objek sewa yang memanfaatkan kembali kepada pemberian sewanya. Atau misalnya renovasi, menambahkan fasilitas dan referensi yang bersifat incidental. Semua biaya yang dibebankan kepada pemberi sewa. Jika memberi sewa menolak tanggungan, maka sewa menyewa sifatnya batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, bertanggung jawab adalah penyewanya. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Menjamin bila tidak ada cacat pada aset yang disewakan. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah dengan penyewa. Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa ialah: 1. Membayar sewa dengan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakan sesuai kontrak. Yang berikutnya, B. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan, tidak material. Biaya meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimal fasilitas yang disewakan kegunaannya oleh kebijakan penyewa. Saya pemilah rutin. Semua biaya yang merupakan tanggung jawab penyewa, misalnya mengisi bensin dan kendaraan yang disewa. Jika aset yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, bukan karena kelalaian pihak penyewa atau menjaganya, itu tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Yang berikutnya adalah objek ijara. Objek ijara merupakan pembayaran sewa dan manfaat penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijara adalah objek kontrak yang harus dijamin dan oleh karena itu merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai gantinya dari sewa dan bukan aset sendiri. Adapun ketentuan objek ijara sebagai berikut. 1. Objek ijara memanfaatkan dari pengguna barang atau jasa, yaitu memanfaatkan barang yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dalam hal ini, hendaknya fasilitas objek sewa itu mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, kita dilarang menyewakan durian untuk sekedar dicium baunya. Nah, juga pengguna fasilitas objek sewa tidak menghabiskan substansinya. Sebagai contoh, tidak boleh menyewakan lilin untuk penerangan atau sabun mandi. Yang berikutnya adalah fasilitas mubah atau dibolehkan. Dalam hal ini, penyewa tenaga dan fasilitas untuk memaksa sesuatu yang diharamkan adalah haram. Berdasarkan pedoman pengawas syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa transaksi mobilitas bisa digunakan akad ijara dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pariwisataan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat yang bisa dinyatakan sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, objek transaksi diterimakan secara substansi dan syariah. Dengan demikian, dilarang menyewakan orang buta untuk penjagaan yang merupakan penglihatan atau menyewakan unta yang kehilangan karena sebagian substansi tidak dapat menjalankan fungsinya. Begitu pula dilarang menyewa wanita haid membersihkan masjid karena secara syariat tidak boleh masuk ke dalam masjid pada waktu haid. Yang kelima, manfaat yang harus dikenali secara spesifik demikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu atau tidak dikenali dengan spesifik atau identifikasi fisik. Untuk sesuatu yang tidak aktif, kapasitas diketahui adalah waktu sewa. Untuk sesuatu yang aktif, seperti manusia, binatang, kapasitas
diketahui adalah sebesar pekerjaan rumah dan waktu. Yang ketujuh, sewa adalah suatu yang dijanjikan dibayar pada LKS sebagai pembayar manfaat. Suatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam menjerat. Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempuh, dan jarak. Yang berikutnya adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah akad ijrah yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontak dengan cara penawaran dan dari pemilik akad atau bank syariah yang penerima dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Pelafatan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan syarat bagi yang tidak bisa berbicara. Tindakan manapun tulisan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menyewa dan pihak lainnya untuk menyelamatkan tenaga atau fasilitas. Rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada nasabah yang memperoleh manfaat dari suatu jasa menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa hukum oleh Bank Zaid dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah dalam hal LKS menguntungkan akad ijarah. Mereka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh pembiayaan jasa, imbalan jasa atau iujran dan atau fee. Berdasarkan ujran atau fee disepakati di awal untuk dinyatakan dalam bentuk nominasi bukan dalam bentuk presentasi. Yang berikutnya adalah rukun transaksi. Dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMT harus melaksanakan akad ijarah lebih dulu. Dengan demikian pada akad IMT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMT harus disepakati ketika kedua akad ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pembeliannya hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 7 tersebut, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah hukumnya bersifat tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang berikutnya adalah pengawasan transaksi ijarah. Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah, IMDT dilakukan bank dengan fatwa DSN DPS, suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain memastikan penyaluran dana sesuai prinsip ijarah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang berikutnya, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan atau IMDT dilakukan setelah akad ijarah selesai. Dan akad ijarah atau janji wadah pengalihan kepemilikan harus dilakukan saat berakhirnya akad ijarah. Yang berikutnya, penelitian membiayai dasar prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagai yang diatur dalam fatwa yang berlaku dengan memutuskan dan ketentuan lainnya antara ketentuan dan standar akad. Meski besar ujran dan multijasa yang menggunakan akad ijarah oleh disepakati di awal dinyatakan dalam bentuk nominasi bukanlah bentuk presentasi. Yang berikutnya adalah alur transaksi ijarah dengan BT. Pertama, nasabah menunjukkan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya, dianalisa kelayakan oleh bank syariah. Bagian nasabah dianggap layak, selanjutnya akan diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak dan ijarah IMDT. Keduanya, sebagaimana difatwakan DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh kepada nasabah, dan bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang atau jasa yang telah disewa nasabah yang dibeli dan diatur oleh bank syariah. Yang berikutnya, yang ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disediakan sebagaimana telah disediakan disepakati dalam kontrak. Selama penanggulangan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang dan
yang disesuaikan dengan kesepakatan. Sekiranya adanya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka Bank Syariah sebagaimana pemberian sewa akan menanggung biaya perbaikan. Yang keempat, nasabah penyewa membayar fee sewa kepada Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Yang kelima, transaksi IMBT. Setelah majelis ijazah selesai, bank tersebut sebagai pemilik barang dapat melakukan pengembalian hak milik kepada penyewa. Yang berikutnya adalah cakupan akuntansi ijarah dengan ijarah mentari audit Madlin. Ketentuan akuntansi transaksi ijarah diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai dari pada atau setelah mekanis transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah, baik untuk pemberian sewa maupun penyewa. Beberapa hal yang cukup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran tingkat oleh penyusutan pendapatan beban dan perpindahan kepemilikan bantuan aplikasi. Standar ini dibahas pada subbab teknik perhitungan dan penjualan transaksi ijarah bagian Bank Syariah atau bagian saya. Yang berikutnya adalah teknik perhitungan teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi Bank Syariah. Teknik perhitungan transaksi ijarah. Beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai perhitungan terkait transaksi ijarah adalah perhitungan penentuan keuntungan dan fee ijarah, perhitungan uang muka, sewa, dan biaya administrasi ijarah. Yang berikutnya adalah penjelasan transaksi ijarah. Transaksi ijarah pengadaannya melalui pengadaan aset ijarah. Sebelum akad dilakukan Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah berdasarkan PSAK nomor 107. Disebutkan bahwa objek ijarah dilakukan pada Oktober. Ijarah diperoleh sebagian besar oleh biaya perolehan. Transaksi saat akan disepakati. Pada tanggal disepakati terdapat transaksi yang harus diikuti oleh Bank Syariah. Transaksi tersebut adalah satu, konversi persediaan ijarah yang menjadi aset sebagaimana bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa. Dan yang kedua, penerima biaya administrasi. Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah berdasarkan PSAK 107. Pendapatan ijarah yang selama ini akan diakui pada saat makan atau aset yang telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat dirasakan pada akhir periode developer. Berikut ini yang ditunjukkan penjual untuk masing-masing kualifikasi tersebut. Yang pertama, pembayaran sewa nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Yang kedua, pembayaran sewa dilakukan oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagiannya lagi setengah tanggal jatuh tempo. Yang berikutnya adalah pengakuan penyusunan aset yang ditunaikan ijarah. Berdasarkan PSAK 107, ijarah jika berupa tes yang berdasarkan khusus pasukan demonstrasi sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaat atau umur ekonomis. Dalam hal ini, penyusutan aset ijarah dapat diakui setiap bulannya ketika mematahkan pendapat diakui pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening asumsi penyusutan dengan menggunakan akun teknik perhitungan penyusutan yang dibahas pada setting bab perhatikan dan penyusunan dan pendapatan ijarah. Yang berikutnya, perlakuan akuntansi beban dan perbaikan, akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan PSAK 107, biasanya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan kepemilikan. Perhatikan tersebut dilakukan oleh pemilik secara langsung dan dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilikan. Pengakuan biaya terbaik objek ijarah adalah sebagai berikut. 1. Biasanya perbaikan ini tidak rutin oleh objek ijarah dilakukan saat adanya terjadi. Jika penyewa melakukan
perbaikan atau objek dijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat hal terjadi. Dan dalam ijarah, muntahil bersama melalui penjelasan secara bertahap biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Yang berikutnya adalah penyajian laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Pendapatan ijarah dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan kotor perhitungan bagi hasil. Pada kedua kolom pernyataan disajikan dalam 4 meter, yaitu pemandangan ijarah dikurangi dengan debu-debu dan beberapa perbaikan alam dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi, sedangkan laporan laba rugi maksud pendapat jarang yang memang terjadi pada tetapi dihitung bagi hasil untuk memasukkan daerah yang sudah cukup kotor dan terkait. Pada laporan laba rugi dapat dibuat pada akhir tahun akan perhitungan yang membagi hasil jika penambah disajikan setiap bulan untuk keperluan dengan dan pihak ketiga. Laporan laba rugi memastikan pemandangan ijarah yang memang terjadi pada periode terkait. Tetapi laporan untuk perhitungan bagi hasil hanya memastikan pendapatan ijarah yang sudah diwujud pada kas periode terkait. Variasi transaksi dalam praktik perbankan sering menerapkan transaksi sewa atas sewa, yaitu penerapan barang sewaan yang proporsional terhadap transaksi di atas adalah sebagai berikut: jumlah pencarian, jumlah pengangsuran, dan penyusutan per bulan. Yang keempat, jumlah jurnal yang saat awal berakhir atau pembicaraan humas. Yang berikutnya adalah humal jika nasabah belum melunasi semua masa sewa berakhir. Yang berikutnya adalah transaksi penjurnalan transaksi IMBT Bank Syariah. Teknis perhitungan transaksi IMBT teknis perhitungan dan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaannya teknis perhitungan letak pada penentuan penyusutan aset ijarah. Perhitungan penyusutan aset berdasarkan SK 107 sebutkan 2 tanda kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih dan harus dicerminkan pola konsumen yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan atau ijab ijarah. Umur ekonomi dapat berbagi dengan umur teknis. Yang berikutnya perjalanan transaksi IMBT. Perjalanan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan perjalanan pada transaksi ijarah. Perbedaan mendasar hanya dapat pada konsekuensi perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomi, melainkan berkaitan dengan masa sewa sebagaimana telah dibahas pada bab 1261. Dengan demikian, pembahasan perubahan jurnal memiliki pada transaksi pemindahan pemilikan aset pada jurnal dan beberapa alternatif itu melebihi satu hadiah, 2 pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, yang ketiga pembayaran sekedarnya. Pelepasan sebagai hadiah berdasarkan PSK 107 perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik pada penyewa dalam ijarah muntahiyah dibetma dengan cara hibah, penjualan sebelum berakhir masa, besar cicilan dan sewa yang harus jumlah disepakati. Penjual setelahnya selesai masak akad. Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhir masa sewa. Berdasarkan PSAK 107 disebut bahwa pada penjualan objek ijarah sebelumnya berakhiran masa sewa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah nyetak objek jiraya diakui sebagai keuntungan dari keinginan, dan hal ini pemilik objek sewa mengakui keuntungan atas kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih atas harga jual dan nilai buku notari objek sewa, yaitu jika harga di atas bukan aset ijarah, jika harga jual di bawah nilai buku aset ijarah. Pelepasan melalui penjualan objek sewa adalah berakhirnya masa sewa berdasarkan PSAK 107.
1 PSAK 107 disebutkan bahwa pada penjualan selesai masa akad maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian. Dalam hal ini, pemilik objek sewa mengakui keuntungan kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara jual dan nilai buku nota objek sewa. Pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap. Berdasarkan PSAK 103 disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap, maka objek ijarah telah diakui ini telah diakui, sedangkan begitu objek ijarah yang diberi penyewa dan dilakukan sebagai aset yang tidak meningkat aset atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Yang berikutnya adalah penyajian transaksi ijarah aset berwujud. Transaksi PSA PSAI 2013 H-6.4 terdapat beberapa keuntungan di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah berikut. Objek sewa yang diperbolehkan Bank Indonesia disajikan sebagai aset ijarah. Akumulasi penyusutan amortis dan cadangan kerugian. Penurutannya nilai dari hasil ijarah yang disajikan sebagai pos lawan aset ijarah. Porsi pokok atas pendampingan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, ujaran atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima dan merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong performing, maka pendapatan sewa yang diterima disajikan pada rekening administrasi 5 cadangan kerugian dan penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan kontrol account dan piutang ijarah. Bebek penyusutan administrasi aset ijarah disajikan sebagai pengurangan pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Pengungkapan transaksi ijarah aset berwujud berdasarkan PASPS 6,67 hal-hal yang harus diungkapkan juga berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud dengan menggunakan aset berwujud antara sumber dana yang menggunakan dana, pembiayaan ijarah, jumlah piutang cicilan ijarah yang penuh tempo hingga akhir tahun terakhir. Yang berikutnya, jumlah objek berdasarkan jenis transaksi yang stabil, jenis aset yang akomodasi penyusutan secara serta cadangan kerugian mulai ada. Adapun pada objek sewa, komite yang berhubungan dengan perjanjian ijarah selanjutnya berlaku efektif pada periode laporan yang berikutnya. Pada periode laporan keuangan berikutnya, 5 transaksi sewa dan pihak-pihak yang terselesai. Teknik perhitungan dan penjualan transaksi ijarah untuk jasa. Praktik perhitungan dan penjualan jasa transaksi ijarah untuk jasa pada dasarnya sama dengan perhitungan jumlah transaksi ijarah untuk barang. Perbedaan adalah pada ijarah untuk jasa yang tidak terdapat kegiatan sementara pemeliharaan dan perbaikan aset ijarah. Berikutnya adalah salah satu contoh kasus ulang transaksi Jakarta untuk baju jasa, yaitu pengadaan aset ijarah. Saat akad disepakati saat pengakuan penugasan aset ijarah dan pembayaran sewanya. Penyajian transaksi ijarah atas jasa. Yang berdasarkan PASPS 2013 terdapat beberapa keuntungan penyajian laporan keuangan terhadap akun yang telah berkaitan dengan transaksi ijarah jasa. 1. Diperbolehkan aset jasa yang disediakan sebagaimana aset ijarah disajikan bisa dari aset ijarah lainnya. Anualitas atas perorangan aset disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah. Porsi pokok atas pendapatan sewa multi jasa yang harus dibayar yang harus dibayar dan disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat,
porsi ujaran atau pendapatan sewa multi jasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multi jasa yang telah akan diterima merupakan bagian dari aset lainnya. Pada dasarnya nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong dan performing, maka pendapatan sewa multi jasa akan diterima disajikan secara administratif. Yang keenam, cadangan kerugian penurunan nilai atas sewa disajikan sebagai sewa pos lawan atau atau piutang sewa pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Pengumpalan transaksi ijarah berdasarkan PASPS 2013, hal yang harus diungkapkan sebagai transaksi ijarah dan jasa lain. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah, pencairan perorangan jasa berdasarkan jumlah piutang dan ijarah yang jatuh tempo hingga tahun terakhir, transaksi saldo dan pihak-pihak yang berrealisasi. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih.